Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dr. Handres Studi Rizal LKMAB selaku dosen pengampu mata kuliah. Baik, perkenalkan saya Muhammad Jawa Saputra. Berbicaranya saya di sini selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama di Ambon dan Poso. Baik, penjelasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Sinta. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewa Saputra. Bentar. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewa Saputra. Saya sendiri akan membacakan materi yang pertama. Jadi materi yang pertama ada Jadi di materi yang pertama itu ada tentang pembahasan problem kemajukan di Indonesia. Bangsa Indonesia hidup dalam sebuah masyarakat majemuk atau plural society. Masyarakat majemuk sendiri terwujud dari dipersatukannya masyarakat, suku, bangsa oleh sistem nasional. Masyarakat majemuk di Indonesia adalah produk sejarah, yaitu masyarakat yang dilandasi rasa kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Kemudian di masalah pertama itu ada yang paling kritikal dalam masyarakat majemuk, yaitu hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan 89 yang mengkokohkan persatuan bangsa pasca konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso nasional dengan kemasyarakatan suku bangsa. Masalah ini muncul karena Ambon dan Poso sendiri. Masalah ini muncul karena sistem nasional dianggap oleh masyarakat suku bangsa sebagai mengambil alih dan menguasai wilayah-wilayah suku bangsa yang secara tradis menjadi hak wilayah atau adat mereka sendiri. Dan di masalah kedua, adanya diperkuatkan sistem nasional yang otoriter dan militaritis, juga polisional, serta seperti yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Bila sistem nasional sendiri menjadi lemah, muncul berbagai pemberontakan separtis atau timbulnya konflik antara suku bangsa atau antar suku keyakinan agama. Selanjutnya ada tentang konflik yang bernuansa agama di Ambon dan Poso. Keragaman agama ternyata menimbulkan dilema tersendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, satu sisi keberagaman memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya di sisi lain, keragaman agama dapat juga berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari. Konflik ini bisa saja terjadi dan terkadang penyebab konflik ini disebabkan adanya truth claim atau klaim kebenaran. Pada kenyataannya, konflik paling banyak terjadi lebih dipicu oleh unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan ajaran agama sama sekali. Permasalahan agama sendiri dalam kultur sosial masyarakat Indonesia memang selalu menggugah emosi yang tinggi di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Ain Fatahiyah. Waktu dan layar saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya Ainun Fatahia akan membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu konflik Ambon. Sebelum terjadinya konflik bernuansa agama, masyarakat Kepulauan Maluku dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini dicirikan dengan mengokohkan persatuan bangsa pasca konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso, heterogenitas etnik dan agama dari penduduk yang mendiaminya. Kemajemukan ini dicirikan dengan mengokohkan persatuan bangsa pasca konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso, heterogenis etnik dan agama dari penduduk yang mendiaminya. Islam dan Kristen Protestan merupakan dua agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Maluku dalam proporsi yang cukup seimbang. Selain itu juga terdapat pemeluk agama Katolik, Hindu, dan Buddha dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Secara umum, di masa lampau interaksi penduduk yang berasal dari berbagai identitas dan latar belakang berjalan dengan damai dan harmonis. Selanjutnya, konflik Poso. Berselang beberapa bulan setelah meletusnya konflik Ambon, kemudian muncul juga kejadian serupa di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik dengan kekerasan yang juga melibatkan dua komunitas agama yang berbeda juga berlangsung di Poso. Seperti halnya dengan konflik sosio-kultural di Kepulauan Maluku. Sebelum terjadinya konflik bernuansa agama Poso, kehidupan masyarakat Poso berjalan rukun dan harmonis. Konflik yang diawali oleh adanya pertengkaran sepele antar anak muda ini akhirnya memicu konflik antar kelompok agama yang berkepanjangan. Kerusuhan yang terjadi di Poso dari awal terjadi pada 25 Desember 1998 hingga 5 Desember 2001. Telah meletus beberapa kali kerusuhan tersebut dilabeli dengan nama konflik Poso jilid 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ainun. Lalu selanjutnya akan saya teruskan sendiri. Itu di sini ada faktor-faktor penyebab konflik antara umat beragama. Yang pertama yaitu ada klaim kebenaran atau truth claim. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing. Meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkadang dalam agama yang ia bela tersebut, namun semangat yang menggelora kadang-kala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya meskipun berasal dari satu agama. Lalu kedua yaitu ada doktrin jihad. Jihad pada era modern sekarang dapat dimaknai dengan berbagai perspektif. Karena jihad sekalipun identik dengan peperangan fisik, sekarang harus dibalik ke jihad sosial, yaitu bagaimana memerangi kemiskinan dan kebodohan umat. Karena banyak sekali kasus yang menimpa umat Islam disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam memerangi kemiskinan dan kebodohan, sehingga dalam banyak bidang umat Islam mengalami baik, kesimpulan, salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotip kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia.
tendensi umat beragama dalam menyebarkan pesan agama dengan tanpa memperdulikan kebesaran agama lain yang telah melahirkan konflik baru dalam beragama. Oke, next. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam pemahaman atau penjelasan, kami atau saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.